Serangan ini bayarannya sangat mahal. Namun saat serangan itu hampir mengenai Gustav dan hendak menghancurkannya hingga menjadi abu, Gustav justru tersenyum. Kemudian di antara alis Gustav muncul cahaya hitam. Cahaya itu seperti sebuah mata dari neraka tingkat 9. Mata itu terbuka sepenuhnya. Xiang Yingji tertegun. Itu? Sebelum sempat bereaksi, aura iblis menggulung dari tubuh Gustav. Aura membumbung semakin kuat dan menjadi nyata. Aura dingin itu langsung mengarah ke semua ahli yang mengikat Gustav. Dalam sekejap, tangan-tangan mereka meledak satu persatu. Kerumunan gemetar ketakutan. Mereka terkejut bukan main. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Tidak ada yang menyangka kalau Aldren Ye ternyata keturunan ras iblis. Hanya ras iblis yang auranya bisa membunuh dengan sendirinya. Di tengah ledakan aura iblis, mata dingin Gustav menatap Xiang Yingji. Tombak pembunuh 9 neraka membuatnya jatuh ke dalam mode iblis. Hasrat membunuh di dalam dirinya pun meledak tanpa kendali. Dia melangkah maju, jubah iblis berkibar ditiup angin. Tombaknya menunjuk lurus ke depan dan aura iblis berubah menjadi tombak raksasa sepanjang 100 meter. Aura mengerikan menyelimuti seluruh arena. Di bawah tekanan ini, Xiang Yingji merasa seperti terjebak di neraka, dikelilingi darah dan iblis. Ribuan binatang buas menerjang dirinya seperti gelombang tsunami. Itu adalah rasa neraka. Tombak raksasa yang makin membesar itu, cahayanya menyilaukan seperti sabit sang maut. Dan sosok pemuda yang dulu dianggap remeh bagaikan semut, kini berdiri seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Kekuasaannya tiada tanding. Xiang Yingji refleks ingin menghindar, namun sudah terlambat. Tombak pembunuh 9 neraka menyapu ke segala arah. Udara terbelah dan tombak itu menembus tubuh Xiang Yingji. Xiang Yingji berteriak. Tubuh abadi Xiang Yingji hancur dalam sekejap. Dimanapun tombak itu lewat, semuanya binasa. Dalam sekejap itu pula, Xiang Yingji dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Andai saja dia tahu kalau Gustav adalah Aldren Ye, dia tidak akan menyerang, apalagi merencanakan penyergapan. Dia menunduk. Kekuatan tombak menghancurkan tubuhnya secara perlahan. Dia tidak mampu melawan. Dengan mata merah darah, Xiang Yingji menatap Gustav dengan penuh kebencian. Dia berusaha bicara, namun sia-sia. Darah dan dagingnya meledak. Xiang Yingji tewas. Nama di daftar cakrawala resmi berganti menjadi nama Aldren Ye. Kematian Xiang Yingji membuat seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang kuat bertopeng yang masih hidup hanya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menatap Gustav yang diselimuti aura iblis yang menggulung. Di mata mereka saat ini Gustav adalah penguasa 9 neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang-orang dari klan iblis muncul lagi di Gunung Kunlun? Bukankah klan iblis sudah lama lenyap dari Gunung Kunlun? Terlebih lagi, tombak pembunuh 9 neraka di tangan Gustav dengan cahaya biru gelapnya yang berkilauan, bahkan membuat angin dingin berhembus di sekitarnya. Seolah-olah mereka berada di neraka pembantaian. Tiba-tiba Gustav mengangkat kepalanya. Dia menatap dingin ke arah semua orang, lalu berkata dengan suara dingin, "Berlutut." Mata Gustav memerah saat itu, pertanda seperti sudah dirasuki iblis. Meskipun tombak pembunuh 9 neraka memberinya kekuatan besar, namun senjata itu juga membawa efek samping yang luar biasa. Sifat iblisnya perlahan akan melahap pikiran dan kesadaran Gustav, bahkan akan membuatnya menjadi kejam dan buas. Mereka yang mendengar perintah itu langsung tercengang dan hati mereka dipenuhi kemarahan. Dengan status mereka, kapan mereka pernah berlutut pada seekor semut? Namun tatapan dingin itu seolah-olah menguasai hidup dan mati mereka. Kalau mereka tidak berlutut, akibatnya akan sangat fatal. Di antara mereka memang ada yang berada di tingkat alam Daiyuan, tapi sebagian besar sudah terluka parah. Kekuatan nyata mereka hanya di tingkat alam Raja Void.
Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa melawan Gustav sekarang? Suara Gustav kembali terdengar. Tidak mau berlutut? Baiklah. Gustav mengayunkan lengannya dan tombak pembunuh 9 neraka langsung melesat keluar. Begitu cepat seperti petir yang menggelegar. Kemudian salah satu tubuh langsung ditembus oleh tombak tersebut. Darah hangat memercik ke wajah semua orang. Tekanan mental ini terlalu berat, sehingga salah satu dari mereka langsung tidak sanggup menahan diri dan berlutut di tempat. Kemudian yang lainnya pun ikut berlutut satu persatu. Tidak ada seorang pun yang berani tetap berdiri. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Meskipun tingkat kultivasi Gustav saat ini hanya pada tingkat alam Raja Suci, tapi kekuatannya sudah cukup untuk mengguncang semua orang yang ada. Apa alasan mereka untuk tidak berlutut? Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Tuan Ye, kami hanya diancam oleh Xiang Yingji. Kalau kami tahu itu kau, kami tidak akan berani melawan. Mohon Tuan Ye memberikan kami kesempatan hidup. Kami bersedia mengabdi sepenuhnya kepadamu." Mo Ning bersandar di kereta kuda. Dia melihat pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Dia tahu betapa hebatnya orang-orang ini. Di kota Linhai, mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Namun kini mereka semua berlutut dan memohon ampun pada Gustav. Itu menunjukkan betapa dalamnya rasa takut di dalam hati mereka. Atau mungkin nama Aldren Ye itu sendiri membawa terlalu banyak makna. Saat ini Gustav memandang mereka dari atas dan bertanya lagi, "Kalian bersedia menjadi budak untukku?" Salah satu dari orang-orang itu berkata, Iya Tuan Ye. Apapun yang kau perintahkan akan kami lakukan. Kalau kekuatan kami pulih, kami pasti bisa membantumu dengan banyak hal, bahkan membangun kekuatan sendiri." Yang mereka inginkan hanyalah bertahan hidup. Mengenai apakah mereka benar-benar mau membantu Gustav itu cerita lain. Setelah menenangkan Gustav, mereka akan langsung mencari pejabat dari biro hukuman. Orang ini adalah Aldren Ye dan dia sudah juga membunuh Xiang Yingji. Dia pasti akan mati. Bahkan mereka tidak perlu menggunakan biro hukuman. Cukup sebarkan informasi ini dan pasti akan ada banyak orang memburu Aldren Ye. Gustav bertanya kembali dengan nada penuh minat. "Kalian akan melakukan apapun yang aku perintahkan?" Mereka mengangguk. "Iya." Tiba-tiba Gustav melangkah maju. Tubuhnya dipenuhi aura iblis yang menggulung, seolah merobek langit dan bumi. Lalu dia berkata, "Maaf, yang aku inginkan adalah kalian mati." Aura iblis yang tak berujung menyelimuti tombak pembunuh 9 neraka. Kemudian api abadi meledak dengan dahsyat. Api menyebar ke segala arah, laksana seekor binatang buas yang melahap semua orang. Mereka berusaha melawan. Mereka dilanda ketakutan. Mereka mencoba menembus api abadi, namun mendapati kalau aura iblis yang menggulung sudah membentuk penghalang hitam di sekeliling mereka. Mereka sama sekali tidak bisa keluar. Sesaat kemudian, jeritan kesakitan perlahan-lahan mereda dan dunia pun kembali tenang. Gustav saat ini berada dalam kondisi ekstrim. Dia sangat sadar kalau rahasia Aldren Ye akan membawa banyak sekali masalah baginya. Orang-orang ini tidak akan bisa setia kepadanya seperti halnya Ye Lingtian. Jadi mereka hanya bisa dimusnahkan. Setelah menyelesaikan semua itu, dia berbalik. Dan ketika mata merah darah nan dingin itu menatap ke arah Mo Ning, Mo Ning seakan jatuh ke dalam jurang es. Bahkan dia merasa pria ini bisa saja membunuhnya juga. Untungnya mata merah itu segera memudar. Gustav kembali normal. Dia menghela napas panjang, lalu melangkah menuju satu arah. Awalnya Mo Ning mengira pria itu akan datang menghampirinya dan menunjukkan perhatian. Namun ternyata Gustav malah berbalik dan berjalan menuju Ye Lingtian yang terluka, lalu bertanya, "Lingtian, bagaimana kondisimu?" Gustav mengeluarkan sebuah pil dan langsung memberikannya pada Ye Lingtian. Beberapa detik kemudian, Ye Lingtian baru mulai membaik sedikit.
Tindakan Gustav itu membuat Mo Ning begitu kesal hingga menggertakkan gigi. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita cantik. Tapi Gustav malah lebih peduli pada seorang pria. Seolah-olah kecantikannya sama sekali tidak ada artinya di mata Gustav. Dia bahkan kalah dari seorang pria. Ye Lingtian berkata, "Tuan Istana, aku tidak apa-apa. Orang-orang itu, mereka..." Ye Lingtian memandangi potongan lengan, darah dan tulang yang berserakan di tanah. Matanya penuh dengan keterkejutan. Lalu dia menatap Gustav dan di benaknya hanya ada satu dugaan. Apakah semua orang ini dibasmi oleh Tuan Istana sendiri? Kalau benar begitu, maka itu sungguh terlalu menakutkan. Akhirnya dia paham kenapa para leluhurnya sampai rela mengorbankan segalanya, bahkan menggunakan nasib 1000 tahun, hanya untuk mengikat satu orang pria. Karena pria ini benar-benar memiliki kemungkinan untuk berdiri di puncak Gunung Kunlun. Bahkan bisa jadi Gunung Kunlun terlalu kecil untuknya. Gustav berkata, "Hari ini, jangan gunakan dantianmu dulu. Setelah sampai di keluarga Mo, aku akan menyiapkan ramuan obat untukmu. Setelah meminumnya beberapa kali, kau akan sembuh total." Ye Lingtian mengangguk, "Baik, Tuan Istana." Lalu Gustav berjalan menuju Mo Ning dan mengulurkan jarinya, kemudian menekannya ke dada Mo Ning. Mo Ning langsung berjaga. "Gustav, apa yang kau lakukan?" Gustav menjawab, "Jangan banyak bicara. Tubuhmu bukan tipeku. Aku ini seorang tabib." Begitu kata-kata itu diucapkan, energi murni yang tidak berujung langsung mengalir ke tubuh Mo Ning. Teknik 9 langit matahari agung adalah seni bela diri unsur yang terkuat di dunia, dan energi murninya juga adalah yang paling ganas. Sementara racun yang masuk ke tubuh Mo Ning sangat takut terhadap energi seperti itu. Saat energi murni itu masuk, Mo Ning merasakan sensasi aneh di dadanya. Wajahnya pun memerah, tubuhnya mulai terasa panas. Bahkan pakaiannya menjadi sedikit basah di bagian dalam. Awalnya dia ingin melawan, tapi kemudian dia mulai merasakan tangannya dan kakinya yang lumpuh, mulai kembali memiliki sedikit tenaga. Saat itulah dia benar-benar percaya kalau Gustav sedang membantunya. Mo Ning langsung berkata, "Gustav, bisakah aku memohon satu hal padamu? Tolong selamatkan sisa anggota keluarga Mo. Mereka semua terluka seperti ini demi melindungiku. Kalau kau bersedia menyelamatkan mereka, aku rela membayar berapapun harganya dan akan membujuk ayah serta kakakku untuk berpihak kepadamu." Beberapa menit kemudian, Gustav melepaskan tangannya, lalu berjalan menuju satu-satunya orang yang masih bernapas. Dari pihak keluarga Mo, hanya ada satu orang yang masih hidup, yaitu Lao Tian. Sedangkan yang lainnya semuanya sudah mati. Bahkan meskipun Gustav ingin menyelamatkan mereka, sudah tidak ada jalan lagi. Jarum perak menembus tubuh Lao Tian, membentuk formasi dengan posisi jarum, dan dalam sekejap wajah pucat Lao Tian pun berubah menjadi kemerahan. Setelah itu Gustav mengeluarkan sehelai ramuan herbal dan langsung menyuapkannya ke mulut Lao Tian. Cairan dari ramuan tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Secara perlahan Lao Tian membuka matanya dalam keadaan linglung. Saat melihat Gustav, dia hendak bangun. Namun Gustav dengan tenang berkata, "Sebaiknya kau tidak banyak bergerak. Kekacauan energi di dalam tubuhmu bisa membunuhmu." Usai berkata demikian, Gustav berjalan ke arah kereta kuda, lalu berkata kepada Mo Ning, "Waktuku tidak banyak. Ayo, cepat berangkat." Mo Ning mengangguk, "Tetapi bagaimana dengan Lao Tian? Tidak mungkin, dia yang harus membantu Lao Tian berdiri, bukan?" Tepat saat itu Ye Lingtian yang sudah sedikit pulih mengulurkan tangannya dan langsung mengangkat tubuh Lao Tian. Lao Tian ingin melawan, namun dia tidak punya sedikit pun kekuatan. Wajahnya tampak sangat kesakitan. Ye Lingtian berkata, "Kakek tua, berhenti meronta. Aku tidak tertarik pada laki-laki." Setelah itu dia menempatkan Lao Tian di atas tunggangan mereka, lalu menoleh ke arah Gustav. "Tuan Istana, bisakah kita berangkat sekarang?"
Gustav menjawab singkat dari balik tirai kereta. Baik. Yeling Tian pun membawa Lautian ke depan. Sementara itu di luar, wajah Moning tampak ragu. Orang yang biasa mengemudikan kereta sudah gugur. Sekarang seseorang harus mengambil alih posisi sebagai kusir. Dia menatap tirai kereta yang tertutup rapat, menghela napas, lalu duduk di atas kusir. Kemudian dia mengangkat cambuk dan mengayunkannya keras-keras. Kereta pun langsung melaju menuju kediaman keluarga Mo. Moning tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, putri dari keluarga Mo yang begitu tinggi derajatnya, akan menjadi kusir untuk seorang pria. Kalau kabar ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh kota Linhai. Namun saat teringat bahwa di dalam kereta itu duduk Gustav dan juga Aldren Ye, pria yang membuat Gunung Kunlun bergidik ngeri, Moning pun merasa tenang kembali. Bukan hanya tenang, dia sudah memutuskan untuk menjaga rahasia tentang Gustav. Rahasia ini bisa menjadi masalah besar maupun kecil, dan kalau ayah serta kakaknya mengetahui, bisa jadi mereka akan mencelakakan Gustav. Hidupnya diselamatkan oleh Gustav, jadi Moning tidak akan menjadi orang yang lupa membalas budi. Di saat yang sama di dalam sebuah istana megah, di kediaman keluarga Mo, karena keluarga Mo sudah hidup dalam pengasingan sejak zaman kuno, mereka pun sudah membangun sebuah kerajaan besar dalam waktu yang panjang, bagai kekuasaan seorang raja. Di dalam istana itu, seorang lelaki tua dengan aura yang luar biasa menekan sedang berdiri di hadapan sebuah dinding. Lelaki tua itu adalah Mo Weihai, kepala keluarga Mo dari Gunung Kunlun. Di dinding tersebut tergantung banyak liontin giok. Namun di antaranya, beberapa liontin sudah pecah sepenuhnya menjadi bubuk. Mo Weihai memandangi liontin-liontin giok yang sudah hancur di dinding itu. Dia mengepalkan tangannya dan aura di sekelilingnya meledak. Dia berkata, "Sepertinya sesuatu sudah terjadi pada Moning." Di belakang Mo Weihai berdiri seorang pria bertubuh 2 meter, dengan tubuh penuh dengan aura pemurnian tubuh yang brutal. Pria ini adalah kakak Moning, yaitu Mo Rufeng. Dia adalah jenius sejati dari keluarga Mo, seorang praktisi pemurnian tubuh yang sudah melangkah ke tingkat Hua Gang atau transformasi kekang. Walaupun masih muda, tapi dia sudah masuk ke dalam peringkat 701 di daftar cakrawala. Bahkan pedang roh biasa pun tidak mampu melukai tubuhnya. Konon Mo Rufeng pernah menghadapi 10 kultivator tingkat alam Raja Void. Tanpa menggerakkan tangannya sekalipun, dia menahan semua serangan hanya dengan tubuhnya dan bahkan berhasil memukul mundur ke-10 ahli alam Raja Void itu. Sungguh mengerikan. Saat ini alis Mo Rufeng berkerut dalam dan dia berkata, "Ayah, liontin kehidupan Moning tidak hancur, hanya saja cahayanya meredup. Itu artinya dia masih hidup. Aku akan segera mencarinya." Namun Mo Weihai menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku khawatir ini adalah aksi yang terorganisir. Meski kekuatanmu luar biasa, tapi saat kau tiba, bisa jadi Moning sudah jatuh ke tangan musuh. Aku sudah mengirim para ahli keluarga Mo untuk mempercayainya. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Mo akan mati tanpa pengecualian." Mo Rufeng tahu sang ayah tidak akan mengizinkannya pergi. Namun amarah di dalam hatinya justru semakin membara dan dia berkata, "Ayah, berilah aku satu kesempatan. Aku sudah mencapai tahap alam Hua Gang. Kecepatanku sangat tinggi. Mungkin saja aku bisa lebih cepat daripada mereka." Namun lagi-lagi Mo Weihai hanya menggeleng dan berkata, "Rufeng, yang harus kau lakukan sekarang adalah memperkuat kekuatanmu. Orang-orang itu akan datang lagi. Hanya tersisa 1,5 tahun menuju perjanjian 100 tahun. Aku tidak tahu apakah keluarga Mo bisa bertahan kali ini. Bahkan leluhur kita sudah mempertaruhkan nasibnya
dan mereka menghilang tanpa jejak. Meskipun kita punya Moning, tetap saja kita tidak bisa mengungkapkan beberapa rahasia. Pada akhirnya semuanya hanya buih kosong. Mo Rufeng terdiam kebingungan. Perjanjian 100 tahun. Kata-kata ini sudah terlalu sering dia dengar. Namun, apa sebenarnya maknanya? Ayahnya tidak pernah mengungkapkannya. Yang dia tahu, ayahnya hanya terus menyuruhnya berlatih keras dan mati-matian. Ayahnya selalu berpesan kepadanya bahwa hanya dengan menjadi kuatlah baru kita bisa menghadapi mereka. Namun, siapa mereka? Dia sendiri tidak tahu. Mo Rufeng baru hendak berbicara lagi ketika seorang pelayan berlari masuk dengan tergesa-gesa dan berseru, "Tuan, Tuan muda, ada kabar soal Nona." Mendengar kata Nona, mata Mo Rufeng langsung menyipit tajam. Dalam satu langkah, dia sudah sampai di hadapan si pelayan. Kelima jarinya mencengkram leher orang itu dan dia berkata, "Katakan, apakah sesuatu terjadi? Siapa yang berani menyentuh Moning?" Wajah pelayan itu pucat ketakutan. Dia menunjuk lehernya sendiri dengan panik. Barulah Mo Rufeng melepaskan cengkramannya. Pelayan itu berkata, "Tuan muda, kau salah paham. Nona tidak apa-apa. Beliau sudah kembali saat ini. Saat ini dia ada di luar. Hanya saja..." Belum sempat dia selesai bicara, tiba-tiba angin kencang menyapu. Mo Rufeng sudah menghilang dari aula istana.